Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini adalah merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Jadi pada video kali ini Bapak Ibu ya, kembali lagi kami akan berbagi informasi yang sangat penting untuk rekan-rekan guru sekalian terkait cek nilai penentu, cek nilai sekarang penentu mengisi kuota formasi P3K Guru 2022 jika guru induk 2 dan kuota 1 otomatis akan diurut Bapak Ibu ya dengan urutan kategori yang sama. Berarti kalau dengan urutan kategori yang sama nantinya, maka nantinya akan diurut berdasarkan nilai terbaik. Nah, sebelum kita lanjut, bagi rekan-rekan guru yang baru menemukan channel ini, silakan tekan saja tombol subscribe, jangan ragu-ragu, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi terbaru dari kami. Oke, tanpa panjang lebar lagi Bapak Ibu ya, kita langsung saja to the point. Jadi di sini perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya ada 3 jenis Bapak Ibu ya, ada 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022. Yang pertama itu adalah penempatan. Penempatan ini untuk pelamar prioritas 1 yang sudah lolos passing grade. Nah, ketika masih tersedia formasi, maka Pemda akan melaksanakan seleksi kesesuaian atau verifikasi. Nah, untuk seleksi kesesuaian atau seleksi verifikasi itu ditujukan untuk prioritas 2 dan prioritas 3. Nah, ketika masih tersedia formasi nantinya Bapak Ibu ya, maka Pemda akan melaksanakan seleksi tes. Seleksi tes ini menggunakan tes CAT UNBK. Pesertanya adalah guru honorer negeri pengabdian kurang dari 3 tahun terdaftar pada Dapodik, kemudian lulusan PPG, dan guru honorer swasta yang terdaftar pada data pokok pendidikan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi inilah 3 jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2021. Yang pertama penempatan untuk lulus passing grade, kemudian seleksi kesesuaian verifikasi, dan yang ketiga adalah seleksi tes tentunya Bapak Ibu ya. Oke. Kemudian kita lanjut lagi sedikit. Di sini Bapak Ibu bisa memperhatikan terkait mekanisme penempatan guru yang lolos passing grade Bapak Ibu ya. Di sini bahwasanya kita harus pahami ini anak 4 poin ya, bahwa 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K Guru tahun 2021 nantinya itu akan ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia di daerah tanpa mengikuti ujian kembali Bapak Ibu ya. Kemudian nantinya itu individu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang kebutuhan tersedia. Apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, ini yang poin 3-4 yang paling penting. Prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar. Yang pertama THK 2, kemudian honorer negeri, lulusan PPG, dan tentunya honorer swasta. Jadi yang diutamakan untuk mengisi penempatan dulu untuk prioritas 1 adalah THK 2 dulu Bapak Ibu ya. Kemudian selesai THK 2 barulah menuju ke honorer negeri. Setelah itu lulusan PPG, kemudian honorer swasta. Nah, ketika pada masing-masing kategori dilakukan urutan berdasarkan nilai diperoleh pada hasil seleksi tahun 2021. Berarti yang dilihat adalah nilai teknis, kemudian manajerial sosiokultural, kemudian wawancara, dan usia. Kalau usia ini berarti masuk dalam kategori afirmasi Bapak Ibu ya. Nah, jadi ini yang kita mau bahas, ini yang poin 4. Ketika misalkan dalam anggaplah di sekolah A itu, misalkan dalam satu sekolah itu Bapak Ibu ya, ada beberapa guru ya, ada 2 guru misalkan guru induk ya. Ternyata guru induk itu memiliki urutan kategori yang sama. Contohnya seperti ini. Contohnya sepertinya Bapak Ibu ya, misalkan di sekolah A itu ada 1 formasi, kemudian 2 guru induknya. Kedua guru induknya ini sama-sama THK 2. Nah, sama-sama THK 2. Jadi secara otomatis kalau kita urutkan berdasarkan poin ketiga ini, prioritas penempatan dilakukan berdasarkan urutan kategori, itu tidak bisa Bapak Ibu ya, karena kategorinya sama ya. Kategorinya sama, sedangkan formasi yang tersedia itu sisa 1. Nah, bagaimana solusinya kalau seperti ini? Maka kita ambil yang poin 4, yaitu pada masing-masing kategori itu dilakukan urutan berdasarkan perolehan nilai pada hasil seleksi tahun 2021. Misalkan poin dari yang pertama ini 600, kemudian yang kedua ini adalah 605, maka
karena sama-sama urutan kategorinya adalah THK2, tapi poin dari si B ini THK2 605, maka dialah yang akan menempati satu slot formasi di sekolah A. Sedangkan yang satunya ini masuk cloud ya, untuk dicarikan formasi lagi dari Kemendikbud. Seperti itu ya. Untuk lebih jelasnya Bapak Ibu bisa perhatikan di sini. Bapak Ibu bisa perhatikan di sini ya. Nah, di sini Bapak Ibu perhatikan di sini ya ada daftar nilai. Nilai teknis, kemudian nilai manajerial, nilai sosiokultural dan wawancara. Kemudian nilai teknis ini terbagi dua bab, ada nilai murni dan ada nilai afirmasi. Seperti itu ya. Kita kasih mundur sedikit ya. Ada nilai murni dan ada nilai afirmasi. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa perhatikan ada yang bertanya, Bang, kalau misalkan pengurutan nilai itu apakah diambil nilai afirmasinya? Kalau menurut admin itu diambil Bapak Ibu ya, itu diambil. Karena kenapa? Nilai afirmasi itu ada masa pengabdian di dalam, ada usia. Afirmasi usia 35 ke atas. Berarti menurut admin pribadi, nilai afirmasi itu masuk dalam pengambilan untuk nilai terbaik nantinya Bapak Ibu guru ya sekalian. Seperti itu ya. Jadi cara melihatnya seperti ini. Ini kan sudah ada keterangannya, P1 berarti prioritas 1. Ini prioritas 1 semua. Nah, ini prioritas 1 semua Bapak Ibu ya. Nah, anggaplah kita ambil sampelnya poin 2 ya, yang ini yang kedua. Ini yang kita ambil dulu sampelnya ya, yang di sini. Seperti ini ya. Ini. Jadi ini nilainya, nilai murninya 355, afirmasinya 355, manajerialnya 91,0, 96, wawancara 39, totalnya adalah 581. Dia adalah prioritas 1. Anggaplah dia guru honorer negeri ya, seperti itu. Kemudian di sini lagi si B itu nilai murninya 335, afirmasinya juga 335. Nilai manajernya 92, sosiokultural 100, wawancara 36. Jadi ketika di total nilainya itu adalah 563 Bapak Ibu ya. Makanya nilai yang didapatkan si A ini 581 lebih tinggi daripada nilai yang didapatkan oleh si B yaitu 563. Nah, yang jadi pertanyaan, siapakah yang lulus? Nah, sekarang kita lihat dulu, ini sama-sama P1 atau bukan? Sama-sama P1 Bapak Ibu ya. Yang ini P1 guru honorer negeri, yang kedua ini juga P1 guru honorer negeri. Berarti dilihat nilai terbaiknya. Nilai terbaik ini otomatis didapatkan si A, karena dia mendapatkan total nilai 581 Bapak Ibu ya. Sedangkan si B hanya mendapatkan nilai 563. Maka yang menempati dulu posisi adalah si A, seperti itu ya, guru A. Guru A lah nantinya yang mengisi formasi terlebih dahulu. Seperti itu ya perhitungan nilainya. Jadi begini cara untuk melihat nilai Bapak Ibu ya. Jadi di sini kami sudah berikan ini prioritas 1, prioritas 1, prioritas 1, prioritas 1 Bapak Ibu ya. Nah, contoh misalkan yang kedua di sini. Ini ada 3 ya, ada 3 guru induk semuanya lolos passing grade berkategori sama. Formasi cuma 1 Bapak Ibu ya, formasi cuma 1. Siapakah yang lolos? Nah, di sini kita lihat nilai teknisnya berapa, nilai manajerial berapa, sosial kulturalnya berapa, wawancaranya berapa, akumulasi nilainya berapa. Di sini yang pertama 541. Yang kedua 533. Yang ketiga 532. Berarti nilai terbaik adalah tentunya yang 541 ini. Si A lagi Bapak Ibu ya, maka dialah yang akan mengisi satu slot formasi nantinya. Seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini informasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.